Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akbar, NIM 23416226 kelas TI 23C. Jadi saya akan mereview materi operasi permesinan mesin perkakas dan gerinda proses abrasif. Di sini ada mesin LED, operasi permesinan mesin LED. Jadi mesin LED itu adalah mesin turning. Mesin turning adalah proses pembuatan di mana sebuah benda kerja berputar dan sebuah alat potong pahat bergerak untuk membuang material, membentuk benda kerja sesuai desain yang diinginkan. Jadi di mesin LED itu ada heat stop, ada speed control, ada feed control, ada spindle. Spindle ini dilengkapi dengan feed, ada tool post, ada tile stock, ada cross slide, ada care, ada waste, ada blade screw, terakhir ada bed. Nah, jadi spindle ini biasanya yang disebut chuck. Di mesin LED juga macam-macam operasi permesinan, yaitu ada facing, ada taper turning, ada contour turning, ada form turning, ada chamfering, ada cut off, ada threading, ada boring, ada drilling, ada knurling. Jadi knurling ini membuat knurling supaya si benda kerjanya bisa digenggam. Kalau drilling ini ngebor bagian luar. Untuk boring itu ngebor untuk bagian dalam. Threading ini adalah ulir. Cut off adalah semacam eh, taper ya, miripnya taper. Kalau taper turning ini miripnya chamfering. Untuk forward turning ini sama saja. Kalau facing itu memakan material, membuang material untuk buat produk yang lainnya. Di sini juga ada metode pencekaman benda kerja mesin LED, ada cak. Di sini jadi cekamannya ada berbagai macam, ada 3 gigi, ada 4 gigi, dan ada 1 gigi. Operasi turning lainnya ya semacam tadi. Di sini ada lebih jelas ya gambarnya. Mesin fresh itu adalah proses permesinan machining di mana alat potong berputar menghilangkan material dari benda kerja untuk membentuknya. Jadi bedanya turning sama milling itu, turning itu benda kerjanya yang diam, alat potong yang gerak. Sedangkan milling itu benda kerjanya yang bergerak, alat potong yang diam. Di sini ada bentuk-bentuk permukaan potong, ada konvensional, ada particle fish milling, ada end milling, ada profile milling, ada pocket milling, ada surface contouring. Biasanya yang digunakan itu profile milling untuk membentuk benda kerja dari luar, ada juga pocket milling membuat pocket di dalam,
Ada end milling memakan habis, ada vertical face milling untuk permukaan atas, ada konvensional, sama bedanya konvensional vertical face milling ini, konvensional dia memakan semua sekaligus. Dia biasanya memakai tool face mill, jadi sekaligus memakan membuang material, proses pembuangan material. Kalau particle face milling ini biasanya yang digunakan toolnya yaitu roving sama finishing. Ini juga ada bentuk permukaan potong yang tadi saya bilang, alat potong yang diam, benda kerjanya yang bergerak. Di sini ada tipe pemotongan milling, ada work, ada conventional face milling, particle face milling, and milling, profile milling, pocket milling, surface contouring. Ini gambar yang lebih jelasnya. Di sini juga tipe pemotongan milling. Ada yang makan dari luar, ada yang memakan juga dari dalam. Biasanya untuk yang kehalusan yang bagus itu biasanya memakan dari luar bukan dari dalam. Dikarenakan kenapa makan dari luar itu biasanya prosesnya pelan, sedangkan yang makan dari dalam itu prosesnya memakan yang banyak. Biasanya yang cutter rosin direction ini yang makan dari dalam biasanya ini digunakan untuk tool yang roving yang untuk memakan banyak. Sedangkan yang dari luar biasanya finishing untuk permukaan kehalusan. Kombinasi forming dan penggerakannya, jadi kalau yang kombinasi itu si pembuatan ulir, threading tool, dia nggak konstan, tapi dia makannya sedikit-sedikit untuk membentuk ulir. Untuk tes slot milling cutter, jadi dia memakan bagian tengah dan biasa digunakan itu toolnya roving. Selanjutnya ada mesin gerinda permukaan ya. Kita masuk ke gerinda proses abrasif. Di sini mesin gerinda permukaan itu ada kulum, ada grinding wheel, ada work part, ada work table, ada crossfit, ada workspeed, ada infit, ada wheel guard, ada wheel bear, dan terakhir ada bed. Jadi mesin gerinda ini yang bergerak benda kerja, untuk alat gerindanya, mata gerindanya itu yang dia istilahnya grinding itu gerinda, abrasif ada abrasif, bonding perkat. Jadi ini yang dinamakan gerinda. Untuk prosesnya abrasif dan di bawah ini itu perkat bonding. Jadi roda gerinda itu roda gerinda yang ini mata gerinda. Di sini sebutnya roda gerinda. Jadi material yang dipakai itu material abrasif aluminium oxide, silicon carbide, cubic boron nitride, dan diamond. Biasanya material abrasif ini roda gerindanya dia memakai diamond dikarenakan untuk kehalusan yang tinggi. Material perekat yang tadi yang saya
berikan di gambar ini, perekat ini adalah magnet. Dia material perekatnya vitrified bond, silicate bond, rubber bond, resinoid bond, silicate bond, metallic bond. Biasanya yang digunakan itu rubber bond sama metallic bond. Struktur rodanya, untuk roda gerinda abrasif ini memakai granular abrasif, ditambah juga material perekat dan pores air gaps. Ini hasilnya untuk gambarannya. Di sini juga ada jenis-jenis gerinda permukaan. Untuk jenis-jenis gerinda permukaan itu ada horizontal spindle with reciprocating worktable, ada horizontal spindle with rotating worktable, ada vertical spin with reciprocating worktable, ada vertical spindle with rotating worktable. Jadi horizontal spindle ini dia memakan horizontal. Kalau yang vertikal ini dia makan dari vertikal. Roda gerindanya yang berubah, bukan benda kerjanya. Di sini juga ada gerinda silinders. Ini untuk pemotongan silinder. Jadi ada dua, ada eksternal dan internal. Eksternal dari luar, internal dari dalam. Proses abrasif lainnya itu perbandingan. Di sini ada proses usual part geometry, surface roughness, permukaan kasar. Ini part geometri partnya ini prosesnya. Jadi grinding medium grid size ini flat, datar, eksternal silinder, luar silinder memakan dari luar, ada round bolus. Nah, untuk surface roughness permukaan kasarnya itu sampai 0,04 sampai 1,6. Jadi 16 sampai 63 new. 16 sampai 63 new. Untuk permukaan surface ini tadi grinding medium grid size dia tingkat kehalusan 0,4 sampai 1,6. Jadi 0,4 ini yang halus, 1,6 ini yang agak kasar. Berikutnya ada grinding fine grid size. Dia sama seperti medium grid size, flat external cylinder rod balls. Untuk surface roughness tingkat kekasarannya ini makin halus, 0,2 sampai 0,4. New in-nya 8 sampai 16. Honing. Berikutnya ada honing rod hole engine bore. Ini surface roughness-nya tingkat permukaan kehalusannya ini cukup halus ya. Toleransinya surface roughness-nya dia 0,1 sampai 0,8. Untuk new in-nya 4 sampai 32. Untuk proses slapping dia flat or sliding spherical. Ini juga halus 0,025 sampai 0,4. New in-nya 1 sampai 16. Super finishing ini prosesnya lumayan halus, kita bilang. Dia flat untuk memakan flat surface, external cylinder. Dia kehalusannya sampai 0,013 sampai 0,2, ini cukup halus. Iunnya 0,5 sampai 8. Polishing ini yang banyak digunakan prosesnya polishing.
Seperti contoh yang untuk jenis knalpot yang bukan chrome tapi yang di polishing ini menggunakan dia tingkat kekasaran halusannya 0,25 sama seperti lapping sampai 0,8. Untuk uninya 1 sampai 32. Buffing. Buffing ini sama kayak polishing. Dia cukup halus seperti super finishing, muscle spanness 0,013 sampai 0,4, untuk new in-nya 0,5 sampai 16. Sekian dari review materi dari saya. Apabila ada salah kata, apabila topik walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.